Hai Sobat Ngobras, ketemu lagi bersama saya Yanti Waila. Hari ini adalah edisi spesial karena saya didampingi oleh teman-teman saya tercinta dari pengurus HSE Tangerang Raya. Kenapa sih saya bisa berkumpul rame-rame di sini? Karena hari ini kita berulang tahun yang ke-5. Jadi acara kita ini namanya Ngobras, ngobrol asik bareng orang septik. Ngobrol asik kayak gimana sih? Kita akan membahas ketiga. Tapi karena kita ini edisi spesial ulang tahun, betul. Jadi kita akan berbicara bagaimana perjalanan HSE Tangerang Raya dari 2015 sampai dengan hari ini. Bersama saya ini udah ada pengurus dan saya akan memperkenalkan profil dari pengurus-pengurus ini. Di sebelah kanan saya ada Mas Dida Rahman. Silakan Mas Dida Rahman. Kemudian ya silakan. Perkenalkan saya Dida. Saya di sini sebagai pembina. Salam kenal semuanya. Saya bekerja di PT Ciputra. Terima kasih. Kemudian di sebelah kiri saya di depan ada Ibu Botea. Kalau di IG sama Facebooknya nama bekennya Bu Botea. Tapi kalau sehari-hari dipanggilnya Bu Tati. Silakan Bu Tati memperkenalkan diri. Hai, saya Tati. Saya kerja di Suwarna. Saya bergabung di komunitas HSE Tangerang dari awal sampai sekarang pun tahun 2015 sampai detik ini. Halo semua. Ya, kemudian Sobat Ngobras ada yang sebelah kiri saya. Hai. Pasti sudah nggak asing lagi nih, soalnya udah berkali-kali nih ngedampingin saya. Silakan Mbak Iren Mugiasih. Iya, Sobat Ngobras semua, saya Iren. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Di HSE Tangerang Raya, saya bergabung dengan Bu Yanti dan rekan-rekan untuk support tentunya tetap HSE Tangerang Raya selalu solid dan tetap semangat. Sebelumnya kita akan mengucapkan dengan mengucapkan bersama-sama satu detik. Selamat ulang tahun HSE Tangerang Raya yang ke-5. Hai Sobat Ngobras, kali ini saya ingin mewawancarai Pak Dida Rahman. Pak Dida Rahman ini kan gabung di HSE Tangerang Raya sudah 5 tahun. Pak Dida, apa sih motivasi Pak Dida kok bisa gabung di komunitas HSE Tangerang Raya ini? Oke, sebelumnya saya itu dulu itu memang belum sama sekali tidak paham, maksudnya tidak ibaratnya masih awam lah dulu mengenai HSE. Lalu pada dulu itu saya kerjanya itu sebelum kenal HSE itu masih sebagai quality control ya, quality quality inspector. Lalu di situ saya karena sering berkeliling ke area-area klien saya yang di perusahaan-perusahaan tambang, akhirnya ya di situ saya mulai tertarik tuh dengan dunia HSE, tidak hanya bergerak di bidang quality control saja gitu. Nah setelah itu saya belajar sedikit-sedikit mengenai apa itu HSE dan akhirnya saya sampai mengikuti training-training HSE dengan apa aja tuh training yang diikutin Pak Dida? Biar jadi iya. HSE? Saya waktu itu pertama itu pastinya training-trainingnya itu terkait AK3 umum kan. Oh, AK3 umum. AK3 umum. Lalu training fire. Waktu itu saya dulu itu kebetulan karena pekerjaannya itu dulu sempat ke offshore teh. Iya. Jadi saya pernah training bowshed juga teh. Di situ saya mulai Berat. waduh. Ini trainingnya berat ini. Training bowshed itu waktu itu sempat mulai dari memadamkan api sampai penyelamatan di air dan segala macam. Akhirnya timbul mulai jiwa ketiganya terpanggil. Jiwa ketiganya, kok ini kayaknya saya nyaman di sini gitu ya. Padahal Pak Dida sebetulnya background pendidikannya apa Pak Dida? Background pendidikannya saya itu sarjana gizi. Nah, kan bingung kan sarjana gizi bisa jadi HSE officer, bingung nggak? Ya. Bingung nggak Sobat Ngobras? Pasti Sobat Ngobras bingung. Coba kenapa sih Pak Dida itu bisa tertarik dari seorang sarjana gizi bisa menjadi seorang HSE officer? Oke, Pak Dida itu kan sebetulnya nggak ada hubungannya nih antara backgroundnya Pak Dida itu kan seorang sarjana gizi, tiba-tiba Pak Dida bisa masuk ke HSE. Pak Dida itu kan tertarik karena awalnya mengikuti training-training dan pernah bekerja menjadi QHSE. Nah, perjalanan dari Pak Dida menjadi QHSE sampai dengan sekarang itu berapa lama tuh Pak Dida?
Jadi saya itu dulu bekerja itu awal mulanya itu di 2012 teh. 2012. 2012 sampai saya itu merasa terpanggil untuk saya pengen menjadi seorang ASN itu di 2014. 2014, oke. Nah, akhirnya di 2014 itu saya mulai belajar ya sedikit-sedikit mengenai ASE ya, karena juga didukung dengan situasi di tempat kerja saya yang sangat Memperhatikan bisa safety. sangat ketat di bidang safety. Saya kira ya bertanya sana sini, intinya kuncinya adalah kita tidak boleh gengsi ya teh ya, kita tidak boleh malu bertanya. Betul. Ya, karena justru kalau kita malu bertanya dan segala macam itu justru malah kitanya akan akan menjadi ya itu. Dan jangan lupa perbanyak mengikuti Ya, pelatihan kompetensi. pelatihan. Ya, Kalau jadi kita mau kompeten harus ada sertifikat. sertifikat, betul. Jadi karena teman saya waktu itu udah Pak Dida akhirnya kalau mau ikut training aja tuh ya kan untuk menjadi seorang HSE. Jadi apa training yang pertama diikuti? Pertama waktu itu saya ikut training AK3 umum. AK3 umum untuk jadi seorang ahli. Ah. Untuk jadi seorang ahli K3 atau HSE officer itu harus punya AK3 umum. Sobat Ngobras nih kuliah 4 tahun di keselamatan kerja itu tidak berarti apa-apa kalau tidak punya AK3 umum. Karena untuk menjadi seorang sekretaris P2 K3 harus dari AK3 umum Kemenaker Trans. Ya. Silakan Brenda dilanjut. Nah, setelah saya ikut training K3 umum itu makin mantep lah tuh, ya kan. Nah, terus di situ saya coba-coba cari training lain. Oh, training, Nah, siap. karena karena terkaitan K3 ini dengan suatu sistem perusahaan, di situ ada ISO gitu ya. Iya, Saya juga ikut training yang terkait dengan ISO. Waktu dulu ada ISO 9001 masih ya sampai sekarang. Itu mengenai mutu ya, Ya, mengenai manajemen mutu. Iya. ISO 14001 mengenai lingkungan. Ya, siap. Ya, dan juga dulu ada OSAS. OSAS. Nah, Ingat OSAS. guys. Ingat ya. 9001 manajemen mutu, 14.001 lingkungan, dan 18.001 mengenai mengenai OSAS. OSAS. Tapi sekarang sudah sudah Jadi, bertransformasi ya. dari OSAS jadi ISO 45.001. 45.001. Jadi penggabungan dari 14.001 dan 18.001. Satu. Setelah itu Nah, Pak Dida, setelah training itu, pokoknya saya menyempatkan waktu saya sendiri lah, waktu off saya yang harusnya buat liburan, saya training gitu ya teh ya. Intinya satu, saya memang pengen mengejar, saya pengen menjadi seorang HSE officer yang dulu bisa dibilang yang kompeten, kompeten, gitu ya, yang betul. kompeten. Ya, nah setelah itu saya mulai akhirnya saya sempat waktu itu di 2014 ada komunitas tuh teh, pas saya lihat dulu masih Facebook. Betul. Ya. Wah, kita ketemu itu. Ya, di Facebook itu ramai sekali komunitas. Ada namanya komunitas HSE. Dan waktu itu diinisiasi oleh teman-teman di Setangerang ya teh ya. Betul. Setangerang dan dari Banten. Di Banten. Akhirnya saya coba, siapa tahu dengan di situ saya pengen berkenalan dengan teman-teman dari teman-teman lain gitu ya. Bisa Akhirnya kita waktu itu ngumpul di Balai Kota. Ya, di Mall Balai Kota ya di 2015 ya teh ya? 2014. 2014 ya. 2014 akhirnya kita ngebentuk suatu komunitas namanya komunitas HSE Banten dulu. Ah. HSE Indonesia Banten dulu. Jadi kita bikin komunitas HSE Indonesia Banten. Waktu itu banyak banget ya pesertanya. Sampai di grup WA itu kita ada 7 grup apa? Banyak pokoknya. Dan ini Bu Tati itu waktu itu udah gabung. Nah, kemudian setelah itu akhirnya Pak Dida terjunlah ke dunia safety itu ya. Jadi sekarang Pak Dida bekerja menjadi safety officer profesional di sebuah perusahaan swasta, yaitu di sebuah sebutkan aja mereknya nggak apa-apa. Ya, di developer. Saya kerja di sekarang ini sih di PT Ciputra. Dan saya pun sekarang ada di Ciputra, tapi di Ciputranya Citra Raya. Raya. Di Ciputra Kalideres. Ya, jadi Ciputra ini proyeknya banyak ya di mana-mana, dan itu kita sudah banyak yang melaksanakan HSE juga teh gitu. Udah dapat penghargaan apa Ciputra? Kita penghargaan dari World Safety Organization. Nah, itu yang paling susah. Sok guys, gimana
Sobat Ngobras, gimana caranya ingin mendapatkan sertifikat WSO? Coba nanti bisa tanya-tanya Ya, ke nanti Farida. setelah ini ya. Setelah ini kita Sobat Ngobras bisa gabung di IG-nya kita HSE Tangerang Raya. Boleh kita join. Nanti bisa tanya-tanya. Karena adminnya Farida dan saya. Jadi nanti kita bisa diskusi bagaimana sih bisa mendapatkan penghargaan WSO. Oke, Farida, WSO itu kepanjangan dari apa sih, Farida? Biar nih kita familiar nih, Sobat Ngobras familiar dengan WSO. Oke, jadi Dan bagaimana tipnya untuk dapat penghargaan? jadi WSO itu adalah namanya dari World Safety Organization, dan itu memang badan khusus yang di tingkat dunia itu memberikan mengasesmen perusahaan-perusahaan di seluruh dunia mengenai tingkat budaya K3 di suatu perusahaan. Dan di Indonesia ini juga ada World Safety Organization-nya di khusus di Indonesia ini, dan diketuai oleh chairman adalah Pak Suharman Ramli. Halo Pak Suharman, salam dari HSE Tangerang Raya. Kalau Sobat Ngobras pasti nggak bakalan nggak bakalan tidak kenal sama Pak Suharman Ramli. Referensinya sudah sangat banyak di dunia ketiga di Indonesia. Oke Mas Dida, berarti Mas Dida itu awal tertariknya karena sering. Ya, dulu karena di klien saya itu pas dalam visit di klien itu saya merasa kok waduh HSE di tempat kerja itu sangat jujur membuat saya itu kayaknya tingkat ekonominya juga sejahtera kalau saya lihat. Iya kan? Betul. Intinya gitu kan, ada kan di Betul. situ kan. Ya, dulu karena saya itu kerjanya itu di Kalimantan kan. Betul, Kalimantan. Saya itu dulu tuh sempat beberapa visit tuh ya di daerah Balikpapan, daerah mulai dari Papan sampai Kalimantan Tengah, di Adaro dan segala macam tuh saya coba pelajari. Oh, ternyata sistem K3 di Indonesia ini, terutama di tambang itu kan sangat benar-benar bagus ya Teh ya. Nah, jadi ada ketertarikan lah di situ. Jadi saya tidak puas lah, ibaratnya saya tidak puas di diri sendiri dengan ilmu yang ada. Saya coba terus menggali sehingga akhirnya mungkin jodoh kali ya, akhirnya HSE itu bisa dipertemukan gitu dengan HSE Tangerang. Akhirnya masuklah ke komunitas HSE Tangerang selama 5 tahun. Dan Farida ini pernah jadi ketua 3 tahun. Jadi Farida ini mantan ketua HSE Tangerang Raya 3 tahun. Nah, coba selama 5 tahun gabung di HSE Tangerang Raya, berapa kali naik golongan Farida? Alhamdulillah sekarang sudah 3 kali naik golongan. Jadi HSE head lah ya. Iya, sekarang Farida udah menjadi seorang HSE yang duduk di manajerial. Jadi gini Sobat Ngobras, jangan ragu untuk gabung atau join ke kita ke HSE Tangerang Raya, karena di HSE Tangerang Raya itu kita bisa berbagi, kita bisa meniti karir, karena komunitas itu sedikit banyak membantu kita untuk meningkatkan karir. Betul nggak Pak Dida? Betul. Karena di HSE Tangerang Raya selain kita membantu mencarikan lowongan kerja, berbagi ilmu K3, kita juga jiwa sosialnya ada. Betul. Jadi setiap bulan kita selalu menyantuni anak yatim, betul Pak Dida? Betul. Dan apa yang kita rasakan setelah menyantuni anak yatim, Mbak Iren? Rezeki mengalir dari mana saja. Bu Tati ngerasain itu? Sangat ngerasain banget. Ya kan? Sejahtera jadinya kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dida. Nah, sekarang saya gilirannya ini Sri Kandi K3. Sri Kandi K3 ini biasa kan kalau kita ngelihat officer-officer itu kan laki-laki ya, Sobat Ngobras. Tapi sekarang saya undang ada perempuan 2, laki-laki 1. Jadi saya penasaran, Bu Tati ini kerjanya di mana? Dan kenapa sih perempuan ini kok bisa tertarik menjadi HSE officer? Karena jarang loh kalau perempuan itu mau jadi HSE officer. Bayangkan kalau sekarang kita bekerja proyek atau di tambang, terus kemudian perempuan yang jadi HSE officernya, terbayang nggak sih panasnya kayak apa? Kerasnya dunia proyek itu seperti apa? Oke, saya Tati, saya kerja di bidang manufaktur. Kebetulan ya lumayan berat juga ya, karena kan di pipa baja. Pipa baja spiral itu, jadi itu ya yang dari gulungan besar itu. Kebetulan kita juga ngambil dari di sini, kita Semanada supplier di Indonesia, Semanada 2 ya. Ya tahulah siapa. Terus terus nah dari bahan baku itu baru kita di pabrikan saya itu saya olah jadi pipa baja, tapi dipergunakan untuk gorong-gorong, dermaga, untuk yang jembatan, tapi untuk yang pipa kecil paling kecil kita
produksi pipanya itu ya 323 mili. Segede gini nggak Bu? Banyak. Ya segini lah. Kayak saya yang gede ini. Yang lebih Nah, gede juga ada yang 2,5 meter itu. Bu Tati, ini Bu Tati kan seorang, kalau saya bilang Sri Kandi lah, karena kalau di HSE itu jarang ya perempuan. Nah Bu Tati itu bisa terpanggil senang di dunia ketiga itu awalnya seperti apa? Awalnya gini, saya kan pertama masuk tahun 2011 bergabung di perusahaan yang sekarang saya sebagai pegang ISO. Oh, Oke. ISO. ISO berapa sebutin? Waktu itu saya pegang di ISO masih 9001. Iya, manajemen foto ya. Terus dari situ saya kan juga pasti ada keterkaitannya dengan K3 kan. Betul. Dan dari pihak marketing juga selalu tender ada K3 terus dan semuanya diserahkan ke saya. Wow. Saya sebenarnya waktu itu masih nol banget tentang K3. Bu Tati backgroundnya sarjana apa? Saya sarjana teknik industri dan saya nggak ngerti K3 itu apa. Di kuliah pun ada, tapi kan cuma sebagai apa ya? Pengantar. Pengantarnya aja, kulitnya aja gitu. Jadi K3 itu apa? Itu. Udah cuma sekitar itu. Saya kan juga penasaran, apalagi saya dituntut dari perusahaan marketing supaya bisa dapatkan tender. Betul. Itu isinya saya bener-bener bingung ini Isinya bikin bingung ya, Bu apa Tati, ya? gitu. Terus saya cari-cari referensi semuanya. Terus sampai saya lihat-lihat lah di itu saya masuk email HSE Indonesia waktu itu. Awalnya di Terus email. terus di situ saya nanya-nanya, nggak lama ada Facebook HSE. Facebook ya. Iya, Ternyata media sosial mampu menjaring ya. Mampu menjaring dari ya. situ saya tuh udah terus belajar habis karena dapat tuntutan juga ya udah. Terus ya kebetulan waktu itu ada pertemuan buat HSE Banten. Kebetulan waktu itu joinnya sama Teh Yanti kalau nggak salah. Satu mobil. Enggak. Oh, beda. Di Teh Yanti saya nggak kenal. Dari Baja Kuring bukan? Iya, dari Baja Kuring saya nggak kenal. Itu kopdar Oh, kedua. oke. Itu yang kedua. Kopdar kedua waktu itu pemilihan ketua. Pemilihan ketua di buat HSE Banten ya. Nah, dan waktu itu yang dijagokan itu Bang Effendi. Iya betul. Ya kita udah tahulah ceritanya itu ya. Terus dari situ saya belajar terus kebetulan juga terus dari perusahaan juga nuntut harus ada K3 dan apalagi pekerjaan di perusahaan saya itu kan juga riskan sama kecelakaan. Awalnya tuntutan pekerjaan ya Bu, yang membawa Ibu menjadi seorang HSE officer. Awalnya bukan tertarik, awalnya karena tuntutan pekerjaan. Ya. Kalau Pak Dida tadi awalnya juga dari pekerjaan melihat kok safety di tambang itu bagus banget. Akhirnya Pak Dida menggali ilmu. Nah kemudian Bu Tati juga karena megang ISO waktu itu tuntutan pekerjaan, checklist harus tender itu harus kita isi itu. Semua bidang K3 banyak banget. Bener-bener harus. Apalagi kalau Bu Tati akhirnya belajar. Apalagi kalau misalkan customer kita dari BUMN ya, udah tau lah BUMN seperti apa, isinya ada, bahasanya juga ada. Bener-bener saya tuh waktu itu HSE itu asing banget di pikiran saya. Apa sih ini? Ada yang bilang HSE, ada yang bilang K3, ada yang bilang HSE apa pokoknya macam-macam. Jadi saya sampai bingung, ini bahasanya sebenarnya apa sih gitu. Nah dari situ saya mulai nanya-nanya, cari-cari ya. Akhirnya join komunitas. Akhirnya join ke komunitas dan saya bisa dapat referensi semuanya dan alhamdulillah sih sekarang Jadi goal ya? ngerti lah goal lah itu. Jadi goal Jadi perusahaan Bu Tati pun juga senang kan pastinya dengan adanya komunitas ini. Bu Tati membantu. Bu Tati butuh apa tinggal nanya di grup. Bu Tati butuh apa tinggal nanya di grup. Dan gimana Bu Tati rasanya manfaatnya setelah gabung di HSE Tangerang Raya? Apa yang dirasakan? Banyak banget. Contohnya Selain dari kita dapat ilmu, karena di HSE komunitas ini juga kan kita bukan lari ke ke bisnis ya, kita larinya ke sosial juga. Di situ saya baru ngerasain. Dulu mungkin saya berpikir gini dalam hidup saya, lu gue gitu. Siap. Tapi sekarang pas saya pikir, oh iya di Menemukan itu masih- keluarga. dulu masih banyak yang kita butuhkan juga dan kita itu keluarga yang baru benar-benar
dan dia bisa menginspirasi kita untuk berbagi dapat terus lagi untuk ke depan kita harus gimana gitu. Itu yang saya rasakan banget sampai sekarang. Jadi jiwa sosial tumbuh Dan tumbuh banget gitu. Jadi tuh kalau walaupun kita nggak punya, tapi tetap kita harus ngasih gitu. Betul. Karena nanti saya berpikir, oh iya bener. Dikembalikan Nanti lebih banyak, akan ada balikannya ya. Betul. Waktu awal sih saya, udah saya poya-poya aja uang saya gitu. Sekarang Nggak anak berpikir yatim, awal gitu. bulan langsung diinget ya. Sekarang harus ingat. Langsung inget awal bulan langsung inget anak yatim ya. Itu sih yang saya bener rasakan di komunitas ini, bener-bener. Jadi gini, pentingnya kita berkomunitas itu apa sih? Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi rezeki, kita bisa berbagi perhatian juga. Misalkan gini, nih kita berkomunitas nih, ada yang sakit kita tengok. Jadi di HSE Tangerang Raya itu sudah seperti saudara. Nih Bu Tati sakit, ya kita nengok. Terasa Mas banget Dida sakit. waktu si Om Budi sakit berapa Iya. kali Teh Yanti nengok, Iya kan? Kakak Bulan, Saya Bayan. dirawat, Mas Dida nengokin saya bawain nasi goreng apa tuh waktu itu nasi goreng Aceh. Iya. Jadi buat sobat ngobras, manfaat berkomunitas itu profesi apapun itu sangat banyak bermanfaat. Terutama di HSE Tangerang Raya ini kita tidak semata-mata berbagi tentang ilmu K3, tapi kita berbagi tentang ilmu sosial. Bagaimana kita memuliakan orang tua kita, bagaimana kita memuliakan anak yatim dan kaum duafa. Dan supaya tentang kehidupan lah. Iya, tentang kehidupan. Banyak kita belajar 5 tahun ini bukan hal yang mudah untuk sebuah komunitas bisa bertransformasi menjadi seperti ini. Dan kita dari awal pengurus awal ini aja orangnya, karena yang datang ini aja loyal orangnya. Karena di komunitas itu tidak ada bayaran, tidak ada toleransi waktu. Saatnya kapanpun kita harus siap. Di komunitas itu nggak ada. Misalnya saya berkumpul 5 jam dapat uang enggak, tapi kita dapat berkah, akan dikembalikan sama Allah berkali-kali lipat. Betul nggak Bu Tati? Betul. Betul nggak Mas Ida? Betul. Justru malah kalau nggak ngumpul kita kangen juga ya. Kangen betul. Kangennya apa? Kangen ngopi. Kita ngobrolnya ngopi. Makanya kita ngobrol asik apa sambil ngopi. Cuma hari ini nih kayaknya sponsor kopi belum datang. Nanti kita tungguin. Oke, sobat ngobras, sekarang kita beralih ke yang sebelah kiri saya udah kayak ini kalau ini sebenarnya newcomer, tapi newcomer yang langsung eksis. Kalau ibarat motor ngegas udah kayak wrecking. Mbak Iren nih ya, Mbak Iren ini kan gabung di HSE Tangerang Raya itu tahun berapa Mbak Iren? Tahun 2016. 2016 Banyak pada ya. Awalnya Mbak Iren itu dulu Iya, 2016. menawarkan sebuah produk ke saya dan sama saya dipersilahkan Mbak Iren presentasi. Kemudian dia selalu ikut acara kalau kita buka bersama anak yatim pas bulan puasa, Bu Iren datang. Iya. Kita ada santunan anak yatim, Bu Iren datang. Tapi saya sebenarnya awalnya saya tuh simpatisan HSE. Simpatisan. Jadi saya pure bukan dari HSE karena background saya itu di HRD. Awalnya saya di HRD, kemudian nyemplung ke dunia marketing, dan marketing itu memang kembali sama dengan Bu Tati tadi, seperti tuntutan pekerjaan yang memang harus melibatkan dunia K3 atau HSE. Nah, di situ dengan bertambahnya beriringnya waktu, saya mengambil ahli K3 umum. Yang awalnya saya simpatisan HSE, saya memutuskan diri untuk mengambil sertifikasi AK3 umum. K3 umum. Keren kan? Bukan orang HSE tapi ambil AK3 umum. Jadi gini guys, sobat ngobras. Jadi gini sobat ngobras, mau kita backgroundnya sarjana pendidikan, sarjana sastra, marketing manajemen Belajar ke marketing. non MM itu apa? Manajemen sumber daya. Saya ambil di MM. Ya, MM manajemen. Marketing Bisa jadi HSE juga. Karena apa? Karena Bu Iren bekerjanya di alat-alat sensitif, mau nggak mau kan harus belajar ya Bu Iren. Betul, dan itu memang yang namanya kemarin Bu Yanti di episode sebelumnya ada yang namanya HIRA. Nah, HIRA itu juga sebenarnya di dunia marketing alat kesehatan kerja itu juga sangat diperlukan. Jadi Iya lah, nanti Ibu salah jualan. Kalau nggak ada jualannya, kalau ada asesmennya Ibu nanti salah jualan alat sensitif. betul. Jadi yang tadi dibilang disampaikan sama teman-teman semua, ilmu K3 itu sangat bermanfaat sekali. Jadi Multidisiplin ilmu ya, Mbak Iren? Betul sekali. Jadi walaupun dari saya background tadi apa? Sarjana sastra. sastra. Kalau ada teman saya yang bilang
serba sambal. Serba sambal SS soalnya. SS. Jadi walaupun saya serba sambal, saya juga tertarik sekali di dunia K3. Jadi dan puji Tuhan, alhamdulillah selama berapa tahun saya bergabung? 4 tahun ya, saya dari 2016 sampai sekarang tetap solid di HSE Tangerang Raya. Kegiatannya juga positif. Jadi setiap bulan kita bersantun ke anak yatim ya, Bu Yanti, Mas Dida. Jadi kita rutin, kita memberikan donasi, memberikan santunan ke anak yatim yang ada di Pasar Kemis. Iya, di Pasar Kemis. Itu kecamatan saya, Bu Yanti. Dekat rumah Bu Iren. Tapi saya baru tahu kalau itu dekat rumah. Iya. Saya juga dapatnya dari teman saya. Jadi namanya Kakak Bulan kalau di Facebook namanya. Jadi beliau yang mencarikan di mana sih ada panti yatim yang akan kita santuni. Dan beliau itu waktu itu mencari mungkin kapan ya? Tahun berapa tuh? tahun berapa saya juga lupa, nanti saya tanya ke mungkin suatu ketika nanti akan saya panggil Bu Bulan ini. Dia jiwa sosialnya juga tinggi dan orang yang kreatif, pokoknya mama paling gaul ya. Mama gaul. Jadi kayak sosialnya lah kita. Nah itu Bu Bulan. Jadi gini Gayanya nyentrik. nyentrik dan asik. Jadi gini guys, sorry Sobat Ngobras, Bu Iren ini dari seorang marketing, dari seorang HRD marketing sekarang menjadi seorang HST. Masih simpatisan. Tapi waktu itu saya rekrut untuk jadi pengurus karena apa? Karena loyalitas Bu Iren itu tak terbatas. Kemanapun saya pergi untuk memberikan santunan atau kita melihat waktu itu kita kemana? Kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang waktu itu kena tsunami ya. Tsunami-nya. Ini supir angkotnya Bu Iren nyumpitin saya. Aduh. Bukan angkot lagi, sopir akap kali. Dari subuh sampai malam. Sampai malam. 12 malam. Dari subuh sampai malam Iya. kita Udah jalanannya. perjalanan dia naik. Betul. Satu hal yang saya salut dari HSE Tangerang Raya adalah jiwa sosial dan jiwa kekeluargaannya itu luar biasa. Oh. Luar biasa apa biasa duluan? Luar biasa semangatnya, kemudian solid dari semua member dan pengurus itu saya acungi jempol, dan saya memang dari pribadi dari saya juga tertarik sekali untuk berderma. Kemudian Apa yang dirasakan Bu Iren selama eh, ikut join di HSE Tangerang yang Raya? saya rasakan berkahnya luar biasa. Yang pertama, tumbuh jiwa sosial tadi satu, seperti Bu Tati yang tadi juga sudah sampaikan, jiwa sosial saya tumbuh dengan sendirinya karena dengan berbagi rezeki yang tadinya mungkin kita tidak harus menunggu kaya ya untuk Betul. berbagi, Betul. dan itu akan Setuju saya. dikembalikan berkali-kali lipat Setuju saya itu. oleh Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Dari mana asalnya, bagaimanapun caranya kita nggak tahu, itu Tuhan yang mengatur. Jadi rezeki akan mungkin sumbernya dari arah utara, selatan, barat, daya, dari Betul, segala setuju. arah, dari segala penjuru akan mengalir dengan sendirinya. Setuju Iya. Bu Iren. Jadi gini Sobat Ngobras, untuk member saya juga terima kasih karena member HSE Tangerang Raya itu juga jiwa sosialnya tinggi. Setiap saya mengadakan donasi setiap bulan itu pasti itu berbaris ya, dari angka 1 itu bisa nyampe angka 30, berarti kan udah 30 orang. Kalau kita sudah 700 saja udah 5% yang berhati berhati mulia dan berjiwa sosial tinggi. Jadi jangan salah Sobat Ngobras, apapun yang kita lakukan karena misalkan kemanusiaan, mau itu kita tidak boleh pandang agama, kita tidak boleh pandang suku. Saya dengan Mbak Iren berbeda. Mbak Iren orang Jawa, dia agamanya beda dengan saya, tapi saya tetap saudara. Bu Tati juga sukunya beda dengan saya. Mas Dida juga. Kita semua bersatu, disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu membudayakan K3 di Indonesia dan tetap dengan tidak melupakan jiwa sosial kita ke masyarakat, terutama anak yatim. Satu lagi, kita selalu memberikan pengobatan gratis. Nah itu salah satunya itu, kaum duafa kita obatin gratis. Terima kasih Dokter Dede. Pengobatan gratis. Ya, Dokter Dede, Dokter Bayu yang selalu mengadakan Betul. support kita. Pengobatan gratis, sunatan juga. Gratis, ya. sunatan massal. Betul. Sunatan massal. massal. Dan dulu juga ini Kubik yang ngeliput waktu kita bikin sunatan massal. Jadi sekarang juga kita diliput teman Kubik. Nah dulu juga Kubik yang bantu kita waktu sunatan massal untuk meliput videonya. Halo Sobat Ngobras, kita nih sekarang kan saya udah nanya Mas Dida, sudah nanya
Bu Tati sudah nanya Mbak Iren, jadi kesimpulannya kan kita sudah tahu dari semua. Nah mungkin Sobat Ngobras dari tadi, ini orang ngomongin apa sih HSE, HSE, apa sih itu HSE? Nah coba Mas Dida coba terangkan HSE itu dalam bahasa Indonesia apa? Terus ya mungkin orang awam biar tahu seperti apa sih HSE itu. Ya, jadi HSE itu kan kalau secara di perusahaan-perusahaan ya itu menyebut HSE itu biasanya ada kepanjangannya. Health artinya kesehatan, safety, keselamatan, dan environment, itu environment yang artinya lingkungan. Jadi kalau di Indonesiain, Jadi Biasanya sih ketiga lah. Jadi, K3L. 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 Ya, jadi K3L kesehatan, keselamatan, kerja dan lingkungan. Nah, jadi buat teman-teman semua bahasa HSE ini sebenarnya bahasa yang bahasa asing ya, tapi lebih enak ngomongnya daripada kita ngomong K3L gitu ya. Nah, apa sih kalau misalnya kalau teman-teman semua tertarik di bidang K3L, ngapain sih orang-orang K3L gitu ya tanya? Nah, jadi teman-teman semua. Tujuannya apa? Nah, Sobat Ngobras, kalau Tugasnya apa? tujuannya sebenarnya kita itu ada undang-undangnya loh. Ya. Nomor berapa atau berapa? Nah. Ayo, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Tahun Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Sudah keselamatan lahir belum Mas kerja. Dida? Belum. Kayaknya saya belum deh ya. Kayaknya masih ABG. Kayaknya masih pada belum lahir ya. Belum lahir. Yang udah lahir Tayati doang ya? Belum, Teti juga belum. Oh iya, belum. Kok amat ya? amat Saya tidak marah loh. Oh iya iya iya. Sebetulnya ya Undang-Undang K3 itu sudah lahir sudah dari tahun Tahun 70. 70. Cuma memang kesadaran di Indonesia itu untuk membudayakan K3 itu sangat kurang Minim. ya. Ya. Ini betul. Kita dulu berbudaya K3 itu 2015 ya. Tuh, Kemudian naik ke 2020. 2020 dan sampai sekarang mungkin belum tercapai semuanya Nah, ya. jadi kalau mau lebih detailnya sebenarnya kita harus baca bukunya Kosmat Tangerang gitu Teh. Iya. Ya, di situ udah jelas tuh Pas tren. mau- Udah seperti kayak bantal lah ya. Betul. Dan sekarang dapat akses untuk ilmu K3 itu banyak banget. Betul, betul. Mau kita mau nanya ke IG HSE Tangerang Raya juga ada. Mau kita join juga boleh. Ya. Karena Bisa di-download ya betul materinya, betul Teh. materi bisa. Iya. Nah, nih, Mbak, kalau untuk kita terangin mengenai K3 nih, kita boleh nih, kita coba salah satu APD yang di situ ya kita ambil ya. Nah, misalnya helm nih, helm. Nah, Fungsinya apa sih helm? nah kalau Keselamatan teman-teman, dulu nih, keselamatan. kalau Sobat Ngobras pada nanya kenapa sih kita harus pakai helm gitu kan? Biar terhindar dari apa? Apa Kenapa sih coba? fungsinya? Fungsinya kenapa? Nah, itu sebelum kita Melindungi. Melindungi. Ya. namanya aja udah apa ya deh? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri, berarti kan tujuannya melindungi diri. Nah, itulah fungsi dari K3 seperti itu. Jadi kita bertujuan melindungi secara fisik juga, Betul. baik juga secara ini nih Mental. mental. Itu ada psikologi. jargonnya tuh. Betul. Ada jargonnya berangkat dengan semangat, pulang dengan selamat. Betul. Jadi kalau berangkat nih kepalanya utuh, nggak cedera ya pulang juga harus utuh. Betul. Makanya kenapa pakai helm? Nah, itu filosofi lah. Jadi secara gamblangnya berangkatnya selamat, pulangnya juga selamat. Nah, Kalau saya Karena keluarga yang menunggu di rumah. betul. kok ayah saya nggak pulang-pulang, artinya lagi dijahit di rumah sakit aja sampai begitu. Sobat Ngobras, percaya atau tidak bahwa menjadi safety officer itu adalah ibadah. Ibadahnya apa sih? Kita ini menyelamatkan orang-orang. Orang-orang biar selamat, biar keluarganya tetap utuh. Kita misalkan nih karyawan nih, kalau di manufaktur berangkat jadinya 10, pulang juga 10, jangan sampai jadinya tinggal 9,5. Nanti tanya sama anaknya, ayah kok jadinya tinggal 9,5, jangan sampai begitu. Ya setengahnya kemana? Satu hal yang menarik Ngeri di ya? HSE adalah tujuannya sangat mulia. Betul. Betul, melindungi Pekerja. Ya, dari Dan kecelakaan. bukan pekerja aja Ya. juga. Mau nggak mau juga kan, Kerja. mau nggak mau juga kita kan membantu keluarganya juga, keluarga pekerja juga. Betul. Nanti di Ngobras berikutnya akan saya Ya. bahas penyakit akibat kerja dan akan saya hadirkan biasanya yang lebih expert itu dari dokter Dokter medis yang khusus. kerja di perusahaan. Betul. Kalau kita ini kan lebih Ekspor ke umum dan kita lagi tentunya pada juga makanan nanti ya. lebih spesifik kita bahas. Ya. Gimana Mas Dida? Fungsi helm untuk apa? Melindungi kepala pekerja dari cedera. Misalkan di mana Kalau bisa Misalnya di bekerja di proyek. ketinggian proyek. di proyek betul Ada kan? yang Proyek. ada yang apa? Ada yang jatuh nih dari atas ya. Dilindungi dengan helm ini.
Dan nanti juga Sobat Ngobras, kalau Sobat Ngobras ingin kerja di konstruksi, itu ada ahli K3 konstruksi ini. Beda lagi. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi sementara ini kita hanya bercerita tentang umum saja, dan hanya bercerita bagaimana orang-orang ini, Sobat Ngobras saya ini tertarik menjadi safety officer. Jadi udah tahu ya Sobat Ngobras K3 itu apa? Betul. Nah, tertarik nggak nih teman-teman Sobat Ngobras nih di rumah nih? Kira-kira kalau tertarik gimana teh cara mau join? Lihat IG bawah ini. Tuh. HSE Tangerang Raya, kemudian ada lagi nih, ada di Facebooknya HSE Tangerang Facebook. Raya. Nah, kalau mau subscribe ada di Yanti Waila channel YouTube-nya, nanti kita akan tayang. Kita akan tanya setiap berapa minggu sekali nih teh? Minggu sekali akan kita upload. Nah, siap. Jadi kita akan selalu ngobrol asik bareng orang safety. Jadi kita akan membahas safety apapun itu. Misalkan ada isu-isu yang sekarang lagi hangat dibahas, nanti akan kita ceritakan. Sobat Ngobras, setelah kita ngobrol ngalor ngidul nih secara asik ya bareng rekan-rekan saya yang pejabat-pejabat di safety. Jadi saya mau menanyakan kesan-pesan Mas Dida, kemudian Bu Tati dan Mbak Diren gabung join di komunitas HSE di Jalan Tengah. Bagaimana coba Mas Dida kesan-pesannya? Silakan Mas Dida. Oke, kalau dari pribadi saya sendiri, kesan yang paling saya dapatkan di sini ini adalah jadi kita itu kayak semacam ada motivasi, ya motivasi di diri kita sendiri ini. Jadi orang lain itu sudah kalau kita bilang di dunia safety ini kan kita ini belum ada apa-apanya gitu. Saya ini belum ada apa-apanya dibandingin ada lagi yang masih lebih expert ya. Nah itu ibaratnya kita jadi bermotivasi ke diri sendiri untuk terus mengasah skill kita, ya kayak ditambah lagi kita di sini kan juga kalau kita bilang sama-sama saling Sama-sama belajar gitu. Jadi tidak ada kata-kata tidak pernah terlambat gitu ya rasanya ya kan, benar. Jadi kita di sini sama-sama saling belajar, saling mengoreksi ya kadang ya kan. Kita tuh juga punya ada grup WhatsApp. Oh di sini ada yang salah nih seperti ini. Nah jadi di situ pun juga kita sama-sama saling belajar sehingga kita dapat menjadi pribadi HSE yang bagus gitu ya, yang nantinya bisa dipakai di banyak perusahaan lah gitu kan, kalau teman-teman semua mengejar karir ya kan. Nah terus yang kedua, pesan saya sih untuk teman-teman semua yang ada di Tangerang khususnya ya, Tangerang Raya dan seluruh Indonesia, mari kita majukan dunia HSE ya kan, bersama-sama dengan komunitas kita ini. Kita yakin pasti bisa memajukan dunia HSE di Indonesia ini gitu. Oke, mungkin itu dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman Ngobras semua selalu dalam selalu dalam yang sehat ya. Utamakan keselamatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Oke, Bu Tati, silakan Bu Tati. Pak Tati mah cuma satu kata. Ya. HSE Tangerang Raya gimana? Mantap. Gimana Bu pesannya setelah join 4 tahun di HSE Tangerang Raya? Pesan saya di HSE Tangerang Raya ini adalah satu komunitas di mana kita mengutamakan kekeluargaan, itu satu. Kedua, kita tidak bosan, kita tidak pelit berbagi ilmu, terutama teman-teman yang sudah expert ada di sini. Mungkin nanti menyaksikan Pak Christopher, para senior kita, Pak Dawang, Pak Suratman Ramli juga mungkin nanti ada. Ya Pak Suratman ditunggu ya. Beliau-beliau yang expert di bidang K3. Kak Arif Rahman Hakim. Oh iya, kakak pembina Arif Rahman Hakim yang tidak, intinya beliau-beliau yang expert berbagi ilmu kepada kita semua yang masih senior, yang masih butuh bimbingan. Jadi tidak henti-henti kita terus belajar. Itu kesan-kesannya di HSE. Jadi tempat belajar yang paling tepat di dunia K3 itu di komunitas HSE. Kemudian pesan untuk HSE Tangerang Raya di ulang tahun yang kelima ini yang spesial. Tetap maju, tetap jaya, tetap solid, baik di darat, laut, dan udara. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Sobat Ngobras, Mas Dida, Bu Tati, dan Mbak Iren atas waktunya.
kesan dan pesan saya juga sekarang saya sebagai ketua dan beliau-beliau ini sebagai pengurus yang tidak henti-hentinya mensupport saya, baik dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Pokoknya saya ini di backup terus. Saya itu tidak akan berdiri di sini, tidak akan ada di sini tanpa support rekan-rekan saya semua. Jadi pesan saya untuk para member, jangan lupa terus mengupgrade diri, memperbanyak sertifikasi atau kompetensi diri dikembangkan untuk karir Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk tetap berbagi. Kalau misalkan ingin berbagi ilmu, ya masuk di komunitas AS Tangerang Raya sudah tepat. Dan terima kasih untuk semua member yang sudah loyal selama 5 tahun, yang sudah berbagi ilmunya, berbagi rezekinya. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh member dari HSE Tangerang Raya di seluruh Indonesia yang mungkin tadi sudah nonton IG live kita. Jadi di ulang tahun yang ke-5 ini, semoga kita makin jaya di darat, di laut, dan udara. Terima kasih rekan-rekan semua, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Akhir kata dari saya, jangan lupa untuk berbagi, terutama untuk anak yatim. Muliakan ibumu, sejahterakan keluargamu, dan peduli dengan lingkunganmu. Salam Ngobras! ngobrol asik bareng orang safety.